Praktikum hari ke-6 oleh Irfan Khairul Mukhlisin, NRB 2103121015 dengan dosen pembimbing Ringga Asmara Eskom OCA. Pada praktikum hari ke-6 kali ini, materi yang akan dipelajari adalah Advanced Explicit Cursor. Dengan tujuan dari materi ini, yang pertama adalah menggunakan kursor yang menggunakan parameter. Yang kedua, menentukan kapan klausa for update pada kursor diperlukan. Yang ketiga, menentukan kapan menggunakan klausa where current off. Yang keempat, menggunakan kursor yang memerlukan subquery. Advanced Explicit Cursor. Kursor dengan parameter. Sintaks dari kursor dengan parameter adalah seperti berikut. Kursor, nama kursor, diikuti nama parameter dan tipe data dengan jumlah yang ditentukan, kemudian is diikuti select statement. Kursor dengan parameter adalah kursor di mana melewatkan parameter ke kursor ketika kursor terbuka, lalu query dieksekusi. Buka explicit kursor beberapa kali dengan nilai yang berbeda-beda setiap membuka kursor. Sintaks dalam pembukaan kursor yang menggunakan parameter adalah seperti berikut. Open, nama kursor, diikuti value dari parameter-parameternya. Berikut adalah contoh kursor dengan parameter. Melewatkan nomor departemen dan nama pekerjaan dengan perintah where di dalam perintah kursor select. Sintaksnya adalah seperti berikut. Declare kursor, IMP kursor, di mana IMP kursor adalah nama kursor ini. Kemudian pdepto number, pjob varchar 2 is select employee ID, last name from employee, where department ID sama dengan pdepno and job ID sama dengan pjob. Dalam kursor ini parameternya adalah pdepno dengan tipe data number dan pjob dengan tipe data varchar 2. Sementara select statement-nya adalah select employee ID, last name dari tabel employee, di mana department ID memiliki value pdepno dan value dari job ID sama dengan value variable pjob. Kemudian pada executable block, mula-mula kita buka IMP kursor sebelum kita lakukan fetching data-data yang ada dalam kursor tersebut. Sintaksnya adalah begin open IMP kursor dengan diikuti parameter, yaitu parameter pada pdepno adalah 80 dan pjob adalah SA rep, dan seterusnya sampai kita menutup kursor ini dengan perintah close IMP kursor. Kemudian untuk selanjutnya kita dapat menggunakan kursor ini lagi dengan perintah open IMP kursor dengan kali ini dengan parameter lain, yaitu pdepno memiliki value 60 dan pjob memiliki value IT proc. Kemudian diakhiri dengan n. Berikutnya adalah klausa for update. Sintaks dari klausa for update adalah select, kemudian diikuti from, dan diikuti for update of column reference no wait. Lalu gunakan penguncian explicit untuk menolak akses selama proses. Kunci data sebelum melakukan update dan penghapusan data. Contoh, menampilkan data pegawai yang bekerja pada departemen 80 dan mengupdate gaji mereka. Sintaksnya adalah seperti berikut. Declare kursor IMP kursor. IMP kursor adalah nama kursor ini. Is diikuti select statement, yaitu select employee ID, last name, department name from employee departments, where employees.department ID sama dengan departments.department ID and employee.department ID sama dengan 80. For update of salary no wait. Kali ini dalam kursor ini select statement-nya adalah dari tabel employee untuk mengambil
kolom employee ID dan last name, dan tabel departemen untuk mengambil nilai departemen name. Kemudian klausa for update-nya adalah for update of salary no wage. Klausa where current of. Dalam klausa where current of, sintaksnya adalah seperti berikut. Where current of kursor. Kursor dapat mengupdate dan menghapus data yang masih digunakan dengan perintah for update untuk mengunci data terlebih dahulu. Kemudian menggunakan perintah where current of untuk menunjuk data yang akan digunakan dari explicit cursor. Contoh dari penggunaan klausa where current of adalah seperti berikut. Declare kursor sel kursor. Kursor ini memiliki nama sel kursor. Is select statement-nya adalah seperti berikut. Select department ID, employee ID, last name, salary from employees dengan alias I dan departments dengan alias D. Where D.department ID sama dengan A.department ID and D.department ID sama dengan 60. Kemudian untuk menguji salary kita gunakan perintah for update. Sintaknya for update of salary no wage. Kemudian pada executable block begin for IMP record in cell cursor. Jika looping kondisi for ini terpenuhi, maka looping dijalankan, di mana di dalam looping terdapat statement if, yaitu if IMP record.salary kurang dari 5.000, then update employee set salary sama dengan IMP record.salary kalikan 1,1. Artinya dalam penaikan gaji ini, gaji dinaikkan 10%. Where current of sal kursor. Di sini looping ini digunakan untuk mengecek nilai salary setiap pekerja, di mana jika salary-nya kurang dari 5.000, maka statement update ini akan dijalankan, yaitu untuk menambah gaji sebanyak 10%. Sementara contoh kursor dengan subquery, deklarasinya adalah seperti berikut. Declare kursor my cursor is, di mana my cursor adalah nama kursor ini. Select T1.department ID, T1.department name, T2.staff from departments T1, di mana di dalam klausa from ini terdapat subquery select department ID count staff from employees group by department ID yang dialiaskan T2. Kemudian where T1.department ID sama dengan T2.department ID and T2.staff lebih dari sama dengan 3. Soal latihan. Soal pertama, buat program PLSQL yang menggunakan kursor untuk menampung data nomor departemen atau departemen ID dan nama departemen atau departemen name dari tabel departemen untuk yang nilai departemen ID-nya kurang dari 100. Kemudian lewatkan nomor departemen yang ada pada kursor pertama menjadi parameter dari kursor kedua, di mana kursor kedua ini akan menampung nilai data pegawai dari tabel employee yang terdiri dari nama belakang pegawai atau last name, pekerjaan atau job ID, tanggal masuk kerja atau hire date, dan gaji atau salary dari pegawai yang memiliki nomor pegawai atau employee ID kurang dari 120 dan bekerja pada departemen seperti nomor departemen yang dilewatkan atau menjadi parameter atau argumen dari kursor kedua. Berikut adalah
jawaban dari kursor kedua, dari soal pertama. Mula-mula kita masukkan perintah set server output on karena kita akan menggunakan fungsi dbms output line. Kemudian pada PLSQL block mula-mula kita deklarasikan kursor pertama, kursor dep kursor is select department ID, department name from departments where department ID kurang dari 100. Kursor yang pertama memiliki nama dep kursor, di mana select statementnya adalah diambil dari tabel departemen pada kolom departemen ID dan departemen name, di mana departemen ID kurang dari 100. Kemudian untuk kursor kedua bernama IMP kursor. Sintaknya kursor IMP kursor vdepno number is select last name, job ID, hire date, salary from employees where employee ID kurang dari sama dengan 100 and department ID sama dengan pdepno. Kursor kedua ini memiliki parameter pdepno dengan tipe data number, sementara select statementnya adalah diambil dari tabel employee, yaitu kolom last name, job ID, hire date, dan salary. Where ketika employee ID kurang dari 100 dan department ID sama dengan pdepno atau parameternya tadi. Kemudian kita deklarasikan variabel IMP record untuk menampung record-record yang ada, yang record-record nantinya, di mana IMP record memiliki tipe seperti IMP kursor. Kemudian pada executable block begin for depth record in depth cursor. Ketika for atau looping yang luar terpenuhi, maka akan dijalankan looping yang dalam, yaitu for IMP record in IMP cursor dengan parameter IMP cursor adalah depth record department ID. Kemudian jika syarat ini terpenuhi, maka looping dbms output line hasil to char IMP record last name, di mana looping statement ini berfungsi untuk menampilkan hasil dan diikuti nama terakhir dari nama terakhir atau last name dari data yang ada dalam IMP record. Kemudian untuk hasilnya kita dapat melihat terdapat satu output, yaitu King. King adalah employee yang memiliki departemen ID kurang dari 100. Soal kedua. Modifikasi program soal latihan 4 nomor 4 berikut dengan menggunakan kursor yang dilengkapi dengan fungsionalitas for, update, dan where current off. Masukkan nomor pegawai atau employee ID sama dengan 176, 174, 100, dan 104 untuk memeriksa hasilnya. Hasilnya adalah seperti berikut. Mula-mula kita definisikan variabel pmno bernilai 104. Kemudian kita deklarasikan variabel vmno dengan tipe data number dengan panjang 3 karakter dengan value sama dengan variabel pmno. Kemudian kita buat kursor, sal kursor dengan select statement adalah select NVL round salary per 1000, 0. Di mana arti dari select ini adalah kita select nilai pembulatan dari gaji dibagi 1000, di mana ketika gajinya bernilai 0, maka
akan diganti dengan nilai 0. Di mana select ini tabel yang diseleksi adalah tabel IMP, di mana ketika employee ID sama dengan VMNO. Kemudian sintaks selanjutnya adalah for update of employee ID no wait. Kemudian kita deklarasikan vstar dengan tipe data seperti dalam tabel star pada tabel IMP pada kolom star, di mana kita inisialisasi bernilai 0, dan kemudian variabel vsal dengan tipe data seperti variabel seperti kolom salary pada tabel IMP. Kemudian pada executable block kita masukkan perintah atau statement open sal cursor. Ini untuk membuka kursor sal cursor. Kemudian fetch sal cursor into vsal. Ini berfungsi untuk fetching data dari sal cursor dan dimasukkan ke variabel vsal. Kemudian looping for i in 1 vsal loop vstar sama dengan vstar bintang end loop, di mana arti dari for ini adalah ketika i bernilai antara 1 sampai dengan vsal, maka looping, di mana dalam loopingnya variabel vstar akan diinisialisasi atau ditambahkan dengan karakter bintang tanpa menghapus karakter vstar sebelumnya. Kemudian end loop. Kemudian setelah looping ini selesai, dilakukan update pada tabel employee, di mana statementnya sintaknya adalah update emp set star sama dengan vstar where current of sal cursor. Kemudian kita lakukan perintah commit, kemudian close sal cursor atau menutup kursor sal cursor, dan tentunya diakhiri dengan perintah N. Kemudian kita dapat melihat hasilnya dalam tabel IMP, di mana pada screenshot bagian kiri kita definisikan VMNO adalah 104, sementara dalam soal tadi diperintahkan bahwa statement PLSQL ini diperuntukkan untuk employee ID yang memiliki value 104, 174, dan 176. Untuk employee ID dengan value 174 dan 176, sintaks-sintaksnya sama persis dengan sintak ketika employee ID 104. Hanya saja pada inisialisasi atau pendeklarasian variabel VMNO kita deklarasikan dengan value 174 dan 176. Kemudian untuk screenshot bagian kanan, ini merupakan hasil dari proses tadi, di mana dapat kita lihat untuk employee ID yang memiliki value 104, 174, dan 176. Kita dapat mengeceknya dengan menggunakan perintah select employee ID first name salary stars from EMP where stars is not null. Dan kita lihat hasilnya seperti berikut. Employee ID 104 dengan first name Bruce, salary 6.000, starsnya adalah 6. Sementara itu untuk EMP ID 174, first name Alan, salary 11.000, stars 11. Kemudian employee ID 176, first name Jonathan, salary 8.600, stars 9.
Baik, ini adalah akhir dari praktikum hari ke-6. Terima kasih.